Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik, tapi tidak seperti biasanya. Kita sekarang menggunakan PowerPoint ya. Tapi di sini Miss Nurul akan menjelaskan seperti yang ada di video. Oke, sekarang kita lihat tematiknya. Silakan anak-anak buka bukunya ya, yang subtema kedua. Oke. Untuk sekarang, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, sebelum kita lanjut, kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Oke deh. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, gitu aja ya pembukaannya. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah agar bisa kembali belajar seperti biasanya. Oke, yang pertama adalah sebelum kita masuk pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi dua mata saya, bisa nggak? Saya pasti bisa. Kita mulai ya, sambil tepuk tangan, oke? Oke, 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa mempraktekannya untuk membuat video, tapi nggak sekarang ya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk materi hari ini adalah kita akan mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh apa? Tubuh manusia lah, tubuh kita sendiri. Nah, Allah telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Kita harus bersyukur. Kita tidak boleh mengejek tubuh orang lain atau fisik orang lain. Kita tidak boleh menghina, apalagi tidak mensyukurinya. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyamai ya. Misalnya ada teman kita yang hidungnya mancung, terus kita agak kecil nih hidungnya, terus kita merasa tidak bersyukur. Kita merasa bahwa Allah itu tidak sayang sama kita. Tidak benar ya, seperti itu ya. Jadi semua orang itu sudah diciptakan Allah tanpa gagal. Ya, Allah tidak pernah gagal untuk menciptakan sesuatu. Ya, mungkin kalau teman-teman membuat boneka, membuat gambar, pasti ada gagalnya, ada sedikit kurang sempurnanya. Tapi Allah tidak, karena Allah itu Sang Khalik, adalah Sang Pencipta. Oke, baik. Mengenal bagian-bagian tubuh. Jadi tubuh kita ini ada bagian-bagiannya loh, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi apa saja ya? Oh, di bagian kepala di gambar Miss Nurul di sini kurang lengkap. Di buku kalian pasti sangat lengkap. Ada bagian kepala, ada bagian badan, dan ada bagian kaki. Kalau di bagian kepala, kira-kira kita lihat apa saja yang ada di kepala kita. Bagian tubuhnya ada rambut ya, bener gak? Punya rambut semua ya? Punya. Ada alis, ada apa lagi? Betul, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada dagu ya, ada dahi atau jidat. Nah, ini bagian kepala. Kemudian di bagian badan ada apa? Coba sebutkan. Oh, ada tangan, kemudian ada perut, ada bahu atau pundak, ada jari, ada apa lagi? Sudah ya. Oh, tadi bagian atas ada pipi ya, betul. Bagian kepala ada pipi. Sudah, bagian badan sudah. Sekarang di bagian kaki. Bagian kaki itu ada paha ya, ada lutut, ada betis, ada jari-jari kaki, ada tumit. Nah, itu dia ya. Kalian sudah bisa mengenal bagian-bagian tubuh kita ya. Kenapa sih kita harus mengenal bagian-bagian tubuh kita? Kenapa? Karena agar kita bersyukur ya, agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah.
ciptaan Allah ya Nak ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi Bu Miss Nurul sebutkan, bagian kepala. Kemudian di sini ada anggota tubuh kita. Kita baca bersama ya. Oke? Baca bersama. Pertama itu kepala. Kepala. Kemudian dahi. Dahi. Kemudian leher. Nah, leher. Kemudian dagu. Dagu. Telinga, ikutin sama Miss dulu ya. Telinga, mata, mulut nih, mulut ya, mulutnya yang gak berhenti makan siapa ya. Kemudian lidah, muka atau wajah nih, muka kita atau wajah. Biasanya semua orang itu beda-beda ya wajahnya ya, tidak ada yang sama ya, walaupun sekalipun kembar pun ada yang kembar identik, ada yang tidak. Kemudian hidung, setelah itu jari tangan ya, jari tangan, kemudian lengan, sikut, kaki dan pipi. Oke, itu lanjut. Nah, di anggota tubuh kita ternyata ada yang namanya panca indera. Panca itu artinya 5. Apa sih indera? Panca itu artinya 5, indera itu artinya apa? Kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, indera adalah alat untuk merasa, mencium, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluri. Nah, itu disebut panca indera. Jadi 5 alat tubuh kita yang digunakan itu untuk merasa, mencium, mendengar, dan lain-lain. Nah, ini dia adalah di buku kalian juga ada mata. Panca indera itu bagiannya ada mata, ada lidah, ada telinga, ada kulit ya, kulit dan hidung. Fungsinya apa sih? Nah, mata untuk melihat, betul, kalau kita ingin melihat sesuatu itu dengan menggunakan mata. Kemudian lidah untuk mengecap apa? Rasa. Kalau kita cobain garam rasanya apa? Asin. Kita tahu dari mana? Tahu dari lidah ya. Gula atau obat ya, tahu dari lidah. Asam, asin, manis, pahit ya. Kemudian telinga untuk apa? Untuk mendengar ya. Kalau ada orang lagi berbicara, biasanya kita bisa mendengar. Kemudian kulit untuk meraba atau merasakan apa? Coba kalau misalnya Miss Nurul cubit atau Bunda cubit, sakit nggak? Sakit ya. Kalau misalnya kena air panas, melepuh nggak? Melepuh ya. Berarti kulit itu untuk meraba, dan hidung untuk membau atau mencium aroma ya. Mencium aroma apa? Misal bau minyak wangi atau bau apa ya. Jadi hidung, mata, lidah, kulit, telinga itu adalah untuk apa? Untuk menjadi panca indera. Allah telah menciptakan. Lanjut, kita akan menceritakan aturan di rumah. Nah, anggota tubuh pasti sudah tahu ya. Berarti lanjut menceritakan aturan di rumah. Ada etika yang harus kamu perhatikan saat makan. Nah, ketika kita makan, kita harus ada aturan-aturannya. Saat makan kamu harus duduk, cucilah tangan sebelum makan, ya. Makanlah dengan tangan kanan, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan saat mengunyah jangan nyiplak atau jangan mengecap. Nah, ini adalah tugas tematik. Ya, tugas tematik adalah kerjakan halaman 60, 68, dan 62.
Oke, untuk sementara sekian dulu ya. Miss Nurul akan sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugas tematiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.